Halo bro. Bro, apa kabar bro? Kok lama banget nggak ketemu? Ya, alhamdulillah baik. Karena namanya juga perkuliahan, semuanya harus baik-baik saja. Oh, aman. Tapi gimana bro? Kuliahnya aman? Maksudnya aman atau nggak aman? Untuk saat ini ya kelihatan tidak dari tubuh saya. Ya kelihatan sih. Itulah. Itu dia bro. Tidak juga karena sebenarnya mau lagi cari sesuatu yang bisa menunjukkan badan atau memberatkan badan karena ya kan dulu kita ketemu tidak sebegini. Begitu. Ya. Paham. Tapi lu sekarang kan udah 20 tahun bro. Betul. Kita Sama 20 tahun juga. Kan kalau lu mau lebih tinggi lagi bro, kan hormon pertumbuhan udah tutup tuh harusnya di umur 20. Oh Ya. Jadi kalau mau lebih tambah tinggi lagi kan harusnya bisa, tapi agak sulit bro sih, karena udah lewat waktunya. udah lewat waktu masa pertumbuhannya. Tapi kadang ada kasus yang dimana laki-laki itu masih bisa tumbuh sampai umur 25 tahun bro. Masih ada harapan dong. Masih ada harapan. Tapi yang perlu bro tahu itu ada 3 hal kalau memang ingin meninggikan badan. Tapi kan harus diseriusin bro. Ya. Yang pertama kan pola tidur. Oke. Itu pola tidur itu wajib 8 jam per hari bro kalau malam, dan nggak boleh begadang. Oke. Itu tiap hari bro. Yang kedua. Nah yang kedua tentunya pola makan harus dijaga. Banyak-banyak makan protein, karbohidrat. Karbohidrat nggak usah, kan nasi kan. Kurangin karbohidrat. Kalsium banyakin. Kan itu kalsium kamu bisa dapatin dari susu, Betul. dari tempe, dari kacang, itu dapat kalsium dari situ. Dan Yang ketiga. yang ketiga rajin olahraga aja sih. Iya, paling penting tuh olahraga yang dapat merangsang pergerakan tulang belakang. Contohnya berenang, iya, lompat tali, skipping, dan lari bro. Tapi bro, Ya, dilihat dari kondisi perkuliahan sekarang, kan tidak bisa menutup kemungkinan itu tidur 8 jam sehari. iya betul. Itu udah sih ini bro. Jadi ya, untuk sementara saya tetap berusaha yang menjalankan yang kedua dan yang ketiga. Tapi yang pertama Agak susah sih. menyelesaikan lagi. Menyelesaikan lagi. Kira-kira bro di sini sudah selesai kuliahnya atau? Oh iya, baru-baru sudah selesaikan. Kebetulan jam kuliahnya. Oh betul. Iya, cuma satu mata kuliah sih untuk hari ini. Satu mata kuliah? Iya. Mata kuliah apa tuh? Nama mata kuliahnya Etika dan Profesi. Etika. Iya. Oh berarti saya tadi sempat lewat di lantai 4. Ya. Bukan muka itu kelas kamu kan? Iya, itu. Oh iya, di persiapan mendekati UTS ini ceritanya tadi saya lihat di Iya. luar. Karena kan banyak yang kayak belajar gitu. Ya kayak Banyak yang tegang. hafal, iya, tegang semua wajah Mimik mukanya tuh kayak wah menghadapi masalah besar lah. Iya, Tapi nyatanya bagaimana tadi perkuliahan? Sejauh ini lancar aja sih, cuma memang teman-teman kadang banyak yang gitulah. Ya. Ya pas paham lah kan. Kadang juga kalau saya perhatikan ekspresi tidak sesuai dengan realita Iya. sesungguhnya. Betul. Ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Tapi ini bro, ada satu mata kuliah yang sangat menarik menurut saya di semester 5 ini. Oh, apa itu bro kira-kira? Kau tidak pelajari ini kan? Belajar sih, cuma kayaknya kami udah pelajarin. Tunggu dulu, mata kuliahnya apa ini bro? Oh, Iya. kalau tidak tahu saya kasih tahu ya. Oh iya. Jadi mata kuliahnya itu adalah intrapersonal dan apa? Oh, gua tahu bro. Intrapersonal dan interpersonal. Betul. Pancing-pancingan tadi itu bro. Karena ya kita kan sama-sama semester 5 nih Iya. sebenarnya kan. Jadi ya pasti ketemu yang namanya materi komunikasi itu tadi. Jadi saya penasaran sebenarnya. Ini materi komunikasi kan pernah dulu teman saya bilang bahwa komunikasi dengan diri sendiri, berbicara dengan diri sendiri bukan termasuk komunikasi. Jadi menurut Anda tuh harusnya itu bagaimana sih? Karena komunikasi itu kan
Memang betul. Tadi kan kuliah. Iya. Sebenarnya komunikasi itu bagaimana? Menurutmu bagaimana itu komunikasi? Oh iya, kalau menurut aku sih komunikasi yang baik dan benar itu di saat dimana satu individu menyampaikan informasi ke individu yang lainnya, dan individu lainnya atau orang lainnya yang diajak berbicara itu mengembalikan pesan dia, pesan. Jadi ceritanya ada timbal balik lah yang setara. Nah, disitulah komunikasi yang baik terjadi. Tapi kalau mau bicara soal komunikasi, bro, itu tergantung dengan siapa kita berbicara sih. Nah, contoh kalau aku sama Bro Ahmad ini kan santai aja gitu, santai aja. Tapi beda lagi dengan kalau seperti di dosen begitu, bro. Katanya orang yang lebih tinggi lah dari kita, kayak dosen atau orang yang lebih tua dari kita mungkin, itu bicaranya harus yang lebih sopan lagi, bro. Oh, intinya hormat. Ya, formal begitu, bro. Atau kalau Bro Ahmad lagi bicara di podium kan itu bahasanya harus formal, bahasa Indonesia yang betul. baik dan benar. Tapi kan tadi berbicara mengenai diri sendiri itu kan. Oh iya, komunikasi dengan diri sendiri ya. Oh begitu ya. Menurut aku sih berbicara dengan diri sendiri tuh cukup efektif lah. Efektif. Iya betul, efektif. Karena pada saat kita contoh, ini langsung contoh aja ya. Boleh. Pada saat kita lagi ngelakuin kesalahan nih, kita berbicara pada diri sendiri. Loh, kok aku bisa salah kayak gini lah. Oh, dia itu maksudnya introspeksi begitu. Iya, introspeksi. Kan introspeksi diri itu kan berkomunikasi dengan diri sendiri. Berkomunikasi dengan diri sendiri. Demi mencapai suatu hal, seperti mungkin motivasi. Misal. Maaf ini saya potong. Oh iya, nggak apa-apa. Misal mengenai bicara dengan diri sendiri, pas kapankah waktu itu tepat atau memang ya bebas lah, atau memang pada saat waktu apa? Oh begitu ya. Efektif berkomunikasi dengan diri sendiri. Bisa setiap saat, bisa juga ada waktu tertentunya di mana kita bisa merefleksikan diri, mengungkap diri pada membuka, sebenarnya jujur pada diri sendiri lah. Kan ada tuh orang yang lebih jujur pada diri sendiri. Nah, kalau masa efektifnya sih ya efektif aja sih, dilakuin ke keadaan begitu, berarti kapan saja atau pada saat apa saja, itu cukup efektif sih menurutku. Tapi terkadang berbicara mengenai efektif kan, iya, terkadang saya istilahnya perumpamannya nih, saya sedang berbuat jahat. Dalam benak saya itu saya harus ngelakuin ini supaya saya untung dan yang lain rugi, kan? Itu hitungannya efektif berkomunikasi dengan diri sendiri ataukah bagaimana itu, bro? Karena kebetulan kan di semester 5 ini kami ini belajar mengenai komunikasi intra dan inter. Jadi ya saya pengen tahu lebih spesifiknya. Mungkin kan Anda ini lebih tahu ya kan? Oke, baik. Nah, tadi bro berbicara soal, sorry aja ini kejahatan loh. Ya, ini efektif atau tidak ya kan? Kalau bicara soal efektif atau tidaknya, ini masih bisa dibilang bentuk komunikasi pada diri sendiri. Jadi dibatasi di situ. Ya, masih dalam hal komunikasi pada diri sendiri, karena kita kan berbicara pada diri sendiri. Ada niat, saya harus lakukan ini demi mendapatkan ini, entah itu baik atau tidak. Itu kalau mau dibilang efektif sih efektif, tapi nggak pada tempatnya, bro. Iya. Karena kan itu niat, ceritanya tetap berbicara pada diri sendiri. Tapi kenapa saya bentuk komunikasi dalam hal yang tidak baik, tapi itu efektif, bro. Tapi termasuk komunikasi diri sendiri yang efektif. Iya betul. Tapi dalam hal yang tidak baik. Karena selama ini dalam menghadapi situasi yang mencengangkan di rapat kan,
saya biasa melakukan hal seperti itu. Oh iya. Apalagi kayak jadi menurut anda itu bagaimana tadi yang Gimana ya? Hal yang mencekam pada contoh di persidangan ya, kayak tadi. ya betul. Nah, ini masih masuk dalam hal komunikasi sih. Komunikasi dalam hal yang formal begitu, karena kan kita bicara soal persidangan, dan di persidangan itu apapun yang anda katakan, apapun hal yang anda sampaikan itu bisa berdampak baik atau berdampak. Maksudnya ini bro kan sebelum saya mengeluarkan lah kata-kata formal itu kan bimbang lah. Nah makanya berpikir dulu bro, dan berpikir pada diri sendiri, berpikir sebelum berbicara itu termasuk hal komunikasi pada diri sendiri bro. Sebenarnya itu sudah baik bro ya, karena Iya. saya bingungnya di situ ya kan, dia efektif atau tidak. Ternyata menurut teman efektif. Kira-kira Oh iya bro, gini. ya. Ini pembicaraan udah cukup agak berat ya. Ya jadi Kan ini kita agak lama belum ketemu ya. Jadi keseharian itu gimana bro? Waktu libur-libur sebelumnya ada kegiatan gitu atau apa? Oh, gitu. kemarin libur ada kegiatan, makanya ya, pengen nambah berat badan lagi karena terkuras tenaga di situ. Kegiatan gitu ya. 17 Agustus. Pas 17 Agustus bro lagi banyak kegiatan begitu, makanya terkuras banget nih badannya. Banyak sekali. Entah itu di kecamatan ataupun di kelurahan. Jadi ya, dua-duanya bukan saya handle tapi saya berkontribusi banyak lah. Berperan besar lah di situ intinya. Bisa kurang lebih seperti itu. Pantas jadi agak turun badannya, padahal Makanya ya pengen nambah berat badan. tapi kalau seperti kita tarik belakang lagi Ya. untuk menambah berat badan dengan pola kuliah yang sekarang Tadi. itu sepertinya agak cukup sulit. Tapi menurut bro ini, menurut temanku ya, ada tidak selain yang pertama itu kan ya susah tidur ya kan. Iya. Kadang tidur jam 3 bangun jam 6 atau bahkan tidak tidur pergi kuliah. Ya betul. Selain dari itulah ada tidak, maksudnya kalau memang hal seperti itu membatasi berarti ya sudah tidak Tapi bisa. kan sebelumnya itu tinggi badan. Ya. Beda lagi kalau Berat tinggi badan. berat badan. Nah, kalau menambah berat badan sih cukup atur pola makan aja, Pola bro. makan. Iya. Kan biasanya Bro Ahmad ini kalau makan satu kali langsung banyak begitu. Ya. Makan satu kali langsung banyak. Nah, coba ubah, Bro. Kan Bro Ahmad kadang makannya 2 kali sehari. Ya betul. 2 atau 3 kali sehari gitu. Kadang 3 kadang 2. Nah, kadang 3, kadang 2. Ya. Nah, itu Bro Ahmad kalau ingin menambah berat badan itu bisa ditambah, Bro. Jadi 5 kali per hari, tapi porsinya 5 kali per 5 hari. kali per hari, tapi porsinya dikurangin. Ya. Jangan langsung banyak. Intinya waktu makan pertama, contoh makan siang ini porsinya Bro Ahmad 10, Ya. itu boleh dikurangi jadi 5. Nah, Nanti saya coba lah bro, karena ya dilihat kesibukan juga kuliah. Iya. Dan kalau dibilang mau memasak biasa kurang sempat. ah, Kalau dibilang mau beli mana full frustasi. iya, masuk lagi. Ya. Selain ini kan berat badan, terima kasih sebanget solusinya. Karena lama kita tidak ketemu ya kan. Iya. Keseharian kamu tuh bagaimana sih? Maksudnya dari libur sampainya masuk sekarang kuliah. Kalau- Karena saya lihat Instagram kamu, WhatsApp kamu, Iya. tuh jarang saya lihat story kamu tuh, bahkan tidak pernah lah. Kosong banget ya. Kosong. Iya. Ya. Kayak kuburan. Betul. Bukan saya yang bilang. Iya. Oke. Gimana ya? Ya keseharian aku sih ya gitu-gitu aja, Bro. Kan waktu semasa kuliah ya kuliah, habis itu lanjut kerja lagi. Begitu pula waktu libur, Bro. Waktu libur yang gua lakuin kerja aja sih. Tidak, maksudnya kan pernah dengar pepatah atau istilah lah kalau tidak salah, Iya. hari ini harus lebih baik di hari. Hari kemarin kan? Ya betul. Iya. Jadi ya menurutmu peningkatan itu di aspek mana? Oh iya, peningkatan Dari- pada ya. diri sendiri ya. Ya. Kalau dari aku sih nggak harus selalu ke fisik sih aku. Nggak harus selalu ke fisik, Berarti tapi misi lah. ya lebih ke misi, Ya. ke tujuan, Tujuan. dan wawasan, bro. Iya. Tapi jangan sampai
bro berfokus di situ, Bro Ahmad juga melupakan tentang kesehatan fisik. Bro Ahmad jarang olahraga. Itu Karena, lagi. Iya, kalau fisik terhambat kan yang di atas juga di sini Pasti bro, pasti terhambat. betul. Iya. Kalau Satu sakit semuanya sakit. betul, kalau Bro Ahmad sakit ya belajarnya gimana, meningkatkan diri yang faktor lain gimana gitu kalau Bro Ahmad sakit. Tapi ya alhamdulillah nih bro, selama ini ya kalau dibilang sakit sampai tidak bisa melakukan Aktivitas hal-hal, lain. ya, Iya. alhamdulillah tidak pernah. Tapi ya semoga kedepannya selalu baik-baik saja. Amin amin. Apalagi kan kita ini baru ketemu kan, sapa-sapa kabar itu pastinya wajib lah ya kan? Wajib. Karena ya kalau sampai karena ketidaktahuan kita terhadap kabarnya teman saya ini ya, Iya. akhirnya saya dicap sombong ya kan. Begitu. Iya. Paham. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan dari Sang Pencipta. Amin. Dan semoga tujuan kita dan cita-cita kita akan terpenuhi. Dan itu adalah harapan kita maupun harapan orang tua. Paham. Jadi saya pergi dulu bro karena sebentar saya masih ada Oh, iya, mata kuliah. apa. Ya karena ya ini sebenarnya sudah telat 2 menit. Oh gitu ya. Karena harus tepat waktu ya Oh, semester iya, 5 iya. bro. Ya, Cita-cita masa- ini bro. Iya betul. Oke. Jadi duluan ya. Oke. Ya, Terima semangat kasih. bro. Oke. Oke. Nanti ketemu di kafe di bawah, oke? Oh, iya, siap. Nanti saya kontak lagi. Oke? Siap. Oke. Semangat kuliahnya bro. Nah, itu dia tadi sedikit cuplikan roleplay komunikasi dari kedua teman kami. Nah, teman-teman semua, apakah ada yang tahu tadi itu jenis komunikasi apa? Ya, mungkin teman-teman udah tahu ya dari judul video ini. Oke, jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang komunikasi adik-adik. Mungkin habis ini bakal ada teman saya menjelaskan lebih rinci mengenai definisi, jenis, aspek, faktor, dampak dan juga tahapan komunikasi adik-adik. Oke, jadi mungkin saya langsung serahkan saja ya ke saudara saya. Yuk, Algi, come on. Oke, saya akan melanjutkan dari materi dari teman saya. Saya akan melanjutkan beberapa jenis, aspek, faktor, dampak, dan tahapan komunikasi di adik. Oke, yang pertama jenis komunikasi di adik. Jenis komunikasi di adik terbagi menjadi 5, yaitu wawancara, interaksi 2 orang untuk tujuan memperoleh informasi seperti wawancara kerja atau wawancara riset. Kedua, konseling, komunikasi antara konselor dan klien untuk membantu memecahkan masalah pribadi, emosional atau sosial. Yang ketiga, percakapan personal, obrolan sehari-hari antara 2 orang baik formal maupun informal. Yang keempat, komunikasi instruksional, komunikasi antara atasan ke bawahan, guru ke murid, atau senior ke junior yang bertujuan memberi instruksi atau arahan. Dan yang terakhir itu negosiasi, proses saling bertukar pendapat untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, aspek dalam komunikasi di adik. Aspek ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, aspek verbal, aspek non-verbal, aspek emosional, dan aspek konseptual. Oke, dan yang ketiga, faktor yang memengaruhi komunikasi di adik. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi komunikasi di adik. Yang pertama, kejelasan pesan, persepsi, emosi, bahasa tubuh, latar belakang, hubungan antar individu, dan media yang digunakan. Yang keempat, dampak komunikasi di adik. Dampak positifnya itu meningkatkan pemahaman 2 arah, memperkuat hubungan interpersonal, mempercepat penyelesaian masalah, membangun empati dan kepercayaan, mempermudah pengambilan keputusan. Adapun dampak negatifnya yaitu salah paham jika pesan tidak jelas, konflik jika emosi tidak terkendali, ketegangan hubungan, informasi yang tidak akurat jika persepsi berbeda, dan yang terakhir manipulasi atau tekanan dalam komunikasi tidak sehat. Dan yang kelima, tahapan komunikasi di adik. Tahapan komunikasi di adik terbagi menjadi 5 poin.
Yang pertama yaitu pembukaan. Dimulai dengan salam, perkenalan atau pemanasan topik untuk menciptakan kenyamanan. Yang kedua, penyampaian pesan. Di pihak pertama akan menyampaikan informasi, pandangan, dan pertanyaan. Yang ketiga, respon dan umpan balik. Pihak kedua memberikan tanggapan klarifikasi atau jawaban. Keempat, diskusi. Terjadi pertukaran ide, emosi, informasi, atau negosiasi secara dua arah. Dan yang kelima, itu penutupan. Percakapan diakhir dengan kesimpulan, salam, atau rencana tindak lanjut. What's itu dia tadi penjelasan mengenai komunikasi dari teman kami Algi. Oke, jadi setelah teman-teman mengetahui penjelasan mengenai dikadik tadi, pasti teman-teman berpikir apa sih perbedaan komunikasi dikadik formal dan juga non formal, ya kan? Nah, kali ini saya yang akan membahasnya. Jadi, yang pertama kita masuk ke komunikasi dikadik. Nah, jadi sesuai yang dijelaskan tadi oleh teman saya, komunikasi dikadik adalah komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara langsung dan dua arah. Nah, misalnya percakapan antara saya dengan teman saya atau tadi yang dicuplikan roleplay tadi ya. Jadi percakapannya itu terjadi secara langsung dan juga saling interaktif atau saling balas-membalas percakapannya. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan suatu jenis komunikasi yang sudah terstruktur atau mari kita bilang yang sudah ada aturannya seperti rapat kerja dan lain sebagainya. Nah, ini nih yang terakhir, komunikasi non formal. Seperti namanya, non formal yang berartikan komunikasi jenis ini bertolak belakang dengan komunikasi formal, di mana komunikasi ini terjadi secara santai, bebas, dan tidak resmi, seperti obrolan sehari-hari dengan teman, keluarga, dan ya kerabat lainnya. Singkatnya, komunikasi dikadik ini terjadi hanya pada dua individu atau dua orang. Nah, komunikasi formal berdasarkan suasana resmi atau terstruktur, dan komunikasi non formal adalah komunikasi yang bersifat santai yang dilakukan sehari-hari. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai komunikasi dikadik dan juga perbedaannya dengan komunikasi formal dan juga non formal. Nah, saya harap penjelasan kami tadi bisa sampai ke teman-teman dengan jelas. Ya, dengan jelas. Dan ya, mungkin tidak ada lagi yang bisa saya bahas. Mungkin lebihnya bisa di komentar kali ya, komentar guys, komentar. Ya, jangan lupa subscribe juga. Di sini nggak sih? Udah sini? Nggak tahu lah ya. Ya intinya, maaf, kita bawa santai aja dong. Biar teman-teman nggak boring belajarnya, kan nggak boleh tuh. Kita belajar bosan-bosanan, ya kan? Oke, jadi mungkin itu saja yang kami ingin sampaikan mengenai materi komunikasi dikadik. Kami dari kelompok 1, mata kuliah intra dan interpersonal, kelas ST501, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Saya Ataila Fabadila mewakili kelompok 1. Dengan ini menutup video kami, mengakhiri video kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa ya? Ya. Bye bye.